Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Instagram Live RS Al Fauzan pada sore hari ini, Senin tanggal 10 April 2023. Bersama saya dengan Bidan Elok sebagai host di acara hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Semoga puasa di bulan Ramadan ini lancar ya Sobat Haji. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Untuk tema hari ini yaitu adalah kiat-kiat menyusui saat berpuasa. Kenapa sih kita mengambil judul tersebut? Karena masih banyak nih bunda-bunda yang bertanya, sebenarnya bagi ibu-ibu yang menyusui bolehkah berpuasa? Kenapa ASI seret pada saat berpuasa? Dan bagaimana cara menjaga nutrisi bayi tetap terjaga di saat berpuasa? Mari kita perkenalkan narasumber kita, yaitu Dr. Sarah Primadani Kauro. Beliau adalah dokter konselor laktasi di RS Al Fauzan, praktik setiap hari Senin sampai dengan Jumat, Sabtu dan Ahad sesuai dengan perjanjian. Ya, Assalamualaikum Dokter Sarah. Assalamualaikum dok. Assalamualaikum Dokter Sarah. Waalaikumsalam. Suara aku terdengar nggak, Lok? Ya, kedengaran dokter. Oh ya, oke. Oke. Apa kabar ya dok? kita? Alhamdulillah baik. Sehat, Bidan Elok. Sehat dokter. Puasa dok? Apanya puasanya? Puasanya lancar dok? Lancar. Bidan Elok tuh juga masih menyusui ya? Enggak ya? Masih dok. Bayinya Masih menyusui. 1,5 tahun. Oh iya ya, udah gede ya. Iya. Di sini jam berapa ya sekarang ya? Di sini jam 11 siang. Ada yang nanya. Ya sudah. Baik, langsung saja ke inti acara ini ya dok. Mari kita dengarkan Ya. penjelasan dari dokter Sarah. Dok, sebenarnya bagi ibu-ibu yang menyusui bolehkah berpuasa?
Dan bagaimana kiat-kiatnya nih dok, atau tips-tipsnya agar ASI tidak seret dan nutrisi bayi tetap terjaga? Silakan dokter. Ya, baik. Dan halo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dokter Sarah, dokter konselor laktasi yang prakteknya di RSI Al Fauzan. Untuk mempersingkat waktu aja ya, kita bidan elok ya. Nanti mungkin yang Iya join dokter. bisa melihat videonya lagi. Jadi kalau untuk menyusui sendiri, karena ASI itu adalah cairan hidup dan merupakan makanan utama bayi ya, terutama bayi yang usianya 0 sampai 6 bulan atau di mana masih fase-fase ASI eksklusif, otomatis tidak ada makanan lain selain ASI. Jadi untuk ibu menyusui atau busui yang sedang mempunyai bayi usia 0 sampai 6 bulan, itu sebaiknya hanya memberikan ASI saja. Nah, kalau misalnya ibu menyusui itu mau puasa, apakah boleh atau tidak? Jadi sebenarnya kalau ASI itu sendiri bagi ibu yang menyusui untuk memproduksi ASI dalam satu hari itu hampir sama kalorinya terbentuk tuh sama seperti ketika dia berolahraga selama 3 jam berturut-turut gitu dan elok. Jadi bayangkan kalau kita eh, olahraga 3 jam ya atau misalnya yoga 1 jam saja itu pasti kita kan butuh minum ya, lelah gitu apalagi eh, bagi ibu menyusui yang mempunyai bayi 0 sampai 6 bulan itu pada saat dia menyusui dia memerlukan dia membakar kalori tubuhnya itu hampir sama seperti orang yang berolahraga 3 jam atau yang berenang selama 1 jam tidak berhenti-berhenti gitu. Jadi bayangkan berapa banyak nutrisi dan asupan yang dia perlukan pada saat dia menyusui gitu. Jadi bukan berarti dia tidak boleh puasa, tapi ditakutkan bila dia berpuasa maka nutrisi dan asupan yang akan dia perlukan untuk menghasilkan ASI dalam satu hari itu akan berkurang. Dan di mana kalau ASI yang berkurang otomatis makanan bayi yang hanya boleh ASI saja selama 0 sampai 6 bulan itu pasti akan berkurang gitu. Efeknya itu apa? Efeknya adalah si bayi akan kekurangan nutrisi, kekurangan kalori dan kekurangan makanan gitu kan. Dan ibunya juga akan mengalami defisit nutrisi dan defisit kalori. Akibatnya bukan manfaat dari puasa yang didapat, tetapi malah akibatnya akan menghasilkan suatu keburukan yang terjadi bagi ibu dan si bayi seperti itu. Jadi bukan berarti tidak boleh berpuasa, tapi pada saat ibu menyusui usia 0 sampai 6 bulan bayinya itu disarankan untuk tidak berpuasa. Kalau misal dia mau menggantikan ASI itu dengan sulfur, itu mungkin boleh dipikirkan kembali karena yang kita ketahui bahwa ASI adalah cairan hidup yang sangat bermanfaat untuk bayi. Jadi sebisa mungkin sih tidak menggantikan ASI, apalagi kalau misalnya sudah ASI dari awal, kemudian diganti dengan sulfur pada saat ibu itu berpuasa. Iya, tapi jadi kalau misalnya ada bayi yang usia 0 sampai 6 bulan dan ibunya mau berpuasa, itu sebaiknya tidak perlu dulu. Jadi sebaiknya berpuasa pada saat bayinya di atas 6 bulan saja. Seperti itu ya bidan elok ya. Nah kalau misalnya bayinya itu di atas 6 bulan, itu silakan ibunya berpuasa tidak apa-apa. Tapi yang harus diperhatikan adalah nutrisinya. Jadi kalau misalnya di atas 6 bulan nggak pasti boleh berpuasa, kalau di bawah 6 bulan nggak boleh karena itu dia pada saat di bawah 6 bulan itu masih ASI eksklusif sehingga tidak ada makanan lagi, tidak ada makanan lain selain ASI itu dari ibunya. Nah kalau misalnya di atas 6 bulan otomatis sudah ada makanan pengganti ya atau makanan tambahan ya, makanan pendamping ASI kita sebutnya MPASI ya dan elok ya. Nah jadi kalau misalnya ASInya pun pasti akan berkurang juga gitu, tapi bukan berarti dia mengurangi ASInya dan diganti dengan sulfur. Jadi sebisa mungkin sih ASI tetap dijalankan. Nah kalau misalnya bagi ibu menyusui bayinya di atas 6 bulan itu boleh yang pasti, tapi diperhatikan bahwa kecukupan ASInya itu ada. Yang pertama kita lihat ASI itu cukup dari mana. Yang pertama berat badan bayinya tetap naik minimal 800 gram per bulan. Terus yang kedua BAK bayinya itu juga masih banyak atau 6 kali dalam sehari. Jadi jangan sampai ibunya berpuasa ASInya jadi berkurang karena nggak kurang minum ya. Akibatnya ASInya juga berkurang, terus MPASI tidak adekuat, minumnya kurang, bayinya akhirnya BAK-nya juga berkurang. Jadi yang pertama berat badannya harus naik, terus yang kedua BAK-nya harus 6 kali dalam sehari minimal. Jadi
Kalau misalnya 2 itu sudah terpenuhi, maka ibunya boleh melanjutkan puasanya. Tapi kalau misalnya berat badan bayinya nggak naik, ya misalnya kok semenjak berpuasa bayinya jadi sering lemes juga, ya apalagi ibunya juga mungkin buat MPASI-nya juga kurang, ya kalorinya tidak tercukupi, minumnya kurang, ya semuanya kurang, akibatnya bayinya jadi sakit, itu sebaiknya tidak usah berpuasa seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya manfaat puasa itu ada manfaatnya, tapi kalau misalnya ternyata tidak membawa manfaat lebih banyak dibandingkan puasa itu sendiri, apalagi ASI ini ada investasi jangka panjang untuk kesehatan si dede bayi gitu. Jadi sebisa mungkin sih puasanya bisa diganti dengan di hari lain ya atau membayar fidyah. Seperti itu dan Elo. Jadi kalau misalnya ditanya apakah boleh berpuasa bagi yang menyusui 0 sampai 6 bulan sebaiknya tidak usah dulu. Tapi kalau di atas 6 bulan boleh asalkan dilihat tanda-tanda kecukupan asinya apakah terpenuhi atau tidak. Kalau tidak sebaiknya ibu tidak usah berpuasa dulu. Gitu. Dan kalau misalnya kiat-kiatnya untuk ibu menyusui yang sedang berpuasa, otomatis adalah nutrisinya yang harus terpenuhi. Ya, jadi boleh dia masih boleh beraktivitas seperti biasanya misalnya masih kerja dan lain-lainnya ya misalnya kayak bikin elok masih bekerja dan menyusui itu boleh yang pasti kiat-kiatnya adalah nutrisinya harus tetap terjaga jadi kalau misalnya di bawah 6 bulan dia menghabiskan 500 kalori kalau di atas 6 bulan ibu menyusui dia kemungkinan membakar kalori sekitar 300 kalori nah itu harus diganti nah kalau misalnya diganti dia nggak mungkin dong kalau sahur dia makan 2 porsi makanan gitu kan nggak mungkin ya jadi mungkin bisa ditambahkan dengan makanan-makanan yang mengandung kalori lebih besar, misalnya protein yang lebih banyak dibandingkan karbohidratnya gitu. Jadi misalnya eh, protein itu misalnya daging, ya telur, ayam, ikan dan lain sebagainya ya kacang-kacangan itu mungkin agak ditingkatkan jumlahnya pada saat sahur dan pada saat berbuka puasa ya dan juga kebutuhan serat dan juga airnya. Jadi mungkin bagi yang tidak menyusui mungkin minum air sekitar 2 liter. Kalau misalnya menyusui mungkin akan lebih banyak keperluan airnya. Mungkin bisa sampai 3 liter per hari. Itu untuk mencukupi pembentukan ASI-nya pada saat dia berpuasa nanti. Ini dari saya sih seperti itu, Bidin Elok ya. Uh, Ya, Mungkin kalau ada dokter. pertanyaan bisa langsung kita bahas ya. Iya. Oke, kita buka sesi pertanyaannya, Dok. Oke. Kalau jika ingin ada yang bertanya, bisa chat di kolom komentar bawah ini ya. Sambil menunggu ini, Dok, sudah ada pertanyaan lewat via DM, Dok. Instagram RS. Pertanyaannya ini, Dok. Yang pertama, boleh nggak sih, Dok, pada saat puasa kita berikan dot? Awalnya dikasihnya ASI, Dok. Dikasih langsung awalnya. Lalu nanti pada saat buka puasa baru kita kasih ASI langsung, Dok. Oh, jadi maksudnya dotnya itu ASI juga ASI, ya? ASI juga dari pumping. Hmm. Oh iya, sebenarnya sih nggak masalah ya kalau misalnya kasih dot, kalau misalnya sudah terbiasa dikasih dot, nggak masalah. Tapi kalau misalnya ibunya ini ibu pekerja gitu ya, working mom, terus pas ditinggal emang sudah biasa pakai dot. Tapi kalau misalnya dia ingin pakai dot, tapi hanya untuk berpuasa ini saja, ya harus mungkin sebelum mulai puasa harus dilatih dulu dengan pemakaian dot. Dan memang pemakaian dot itu tidak disarankan ya, memang dari berbagai macam ahli ya, mau dari dokter anak, dokter gizi, apapun itu, penggunaan atau pemakaian dot untuk bayi itu sebenarnya tidak disarankan karena yang pertama bisa menyebabkan puting puting bingung ya, yang tadi biasa dengan langsung putingnya si ibu tiba-tiba dikasih dot karena ibunya mau puasa, jadi biar asinya itu nggak terlalu banyak disedot ya. Uh, jadi akhirnya pakai dot. Tapi memang sebenarnya tidak disarankan ya. Tapi kalau misalnya ibunya mau berpuasa, ya itu tadi balik lagi tadi ke uh, yang tadi saya jelaskan di awal ya bidan elok ya. Jadi 0 sampai 6 bulan kalau dia masih bisa kasih ASI full, ya ASI full gitu. Tapi kalau saya misalnya ibunya punya stok ASI banyak dan sekiranya dia mau puasa, ya dia harus mengutamakan kesehatan bayinya dulu. Jadi ASI yang dikasih ke bayinya itu adalah ASI yang hari ini dibentuk atau jangan sampai ASI yang sudah dipumping itu ASI yang 2-3 bulan yang lalu terus dikasih pada saat usia bayinya sekarang gitu. Jadi memang tidak disarankan walaupun itu ASI perah ya. Memang ASI itu lebih baik di formula, tapi kalau misalnya kita bahas ASI adalah baiknya ASI hari ini untuk hari ini gitu atau minimal 24 jam. Jadi jangan sampai
ibu ini sudah mau semangat berpuasa, akibatnya ASI masih ada stok ASI 2 bulan yang lalu nih, terus dikasih pada saat selama dia puasa. Akibatnya ya ASI yang 2 bulan yang lalu adalah untuk gizinya bayi 2 bulan yang lalu gitu, tidak akan terpenuhi gizi bayi yang usianya saat ini gitu. Jadi alangkah baiknya tidak diberikan ASI perah yang sudah lebih 24 jam di kulkas atau di freezer gitu ya. Kecuali untuk dimasak di MPASI itu nggak masalah, tapi kalau misalnya untuk memenuhi kebutuhan bayi sehari-hari karena ibunya mau berpuasa, itu menurut saya tidak baik ya. Jadi alangkah baiknya tidak memakai ASI perah yang sudah melebihi 24 jam disimpan di freezer atau di kulkas. Seperti itu. Tapi kalau misalnya enggak kok dok, ini ASI yang kemarin saya perah saya kasih hari ini gitu. Ya baik lagi tadi ya, jadi kalau misalnya dia ibunya mau berpuasa dan mau juga mau tetap dengan ASI, lihat tadi tanda-tanda kecukupan ASI si dede bayinya ya. Jadi apakah selama berpuasa ibunya, dede bayinya yang diberi ASI, apakah dia BAK-nya cukup, BAB-nya nambah ya atau tidak gitu. Kalau misalnya BAB tidak bertambah atau merasa kok digendong agak entengan ya, atau kok BAK-nya jadi berkurang ya, atau kok sering sering lebih rewel gitu ya, ya sebaiknya tidak berpuasa dulu dan puasanya bisa digantikan fidyah, karena manfaat puasanya itu ternyata membawa banyak keburukan dibandingkan manfaatnya untuk si ibu itu sendiri gitu. Mungkin itu aja ya, jawab ya. Ya, Mudah-mudahan bisa baik terjawab. dokter. Ya, untuk pertanyaan yang kedua nih dok, Hmm. konsumsi apa saja ya dok yang harus dijaga saat puasa untuk disui dok? Oh iya, tadi ya kita bahas ya. Jadi kalau misalnya ibu menyusui yang mau berpuasa ya, dia mau tekad bulan untuk berpuasa, ya balik ke tadi lagi. Jadi dia harus mendobelkan atau menggandakan jumlah nutrisinya ya, karena pada saat dia berpuasa otomatis nutrisi atau bahan-bahan yang diperlukan untuk kebutuhan ASI itu pasti akan berbeda dengan orang yang tidak menyusui ya. Jadi ya balik lagi, jadi harus menggandakan jumlah porsi nutrisinya. Jadi bukan porsi makanannya ya, tapi porsi nutrisinya. Yang misalnya kalau misalnya tidak menyusui dia membutuhkan 2 liter air, mungkin kalau misalnya lagi menyusui dia membutuhkan lebih dari 2 liter, mungkin 3 sampai 3,5 liter per hari. Jadi dia bisa mengukur kapan bisa minum 3 liter itu pada saat dia berpuasa ya, apakah pada saat berbuka, pada saat sahur ya, atau pada saat di tengah antara buka dan sahur. Kemudian nutrisi lainnya seperti perbanyak protein. Ya, jadi protein karena yang kita tahu bahwa ASI itu kan hampir sebagai besar terdiri atas air dan juga protein yang terbanyak ya. Yang lainnya adalah lemak dan mineral lainnya. Jadi protein itu misalnya seperti daging-dagingan ya, telur, ayam, ikan tuh mungkin agak diperbanyak jumlahnya dibandingkan karbohidratnya. Karbohidrat yang berat atau karbohidrat kompleks seperti nasi, kentang, gorengan tuh agak dikurangi, karena karbohidrat yang kompleks atau berat tuh dia akan cenderung menarik air. Akhirnya air yang ibu perlukan untuk ASI itu akan berkurang karena ditarik oleh karbohidrat yang dia makan itu sendiri. Misalnya terlalu banyak asin-asinan ya, jadi akibatnya dia akan lebih cepat untuk meningkat frekuensi BAK-nya ya, akhirnya air dalam tubuhnya berkurang ya. Jadi karbohidrat kompleks atau karbohidrat lemak-lemak yang jenuh seperti gorengan ya, chip-chipsan, kemudian apa lagi ya, makanan fast food pada saat berpuasa sebaiknya dihindari untuk ibu menyusui, karena mereka cenderung banyak mengandung natrium atau banyak mengandung garam, sehingga akan menarik air dan juga protein-protein, akibatnya untuk pembentukan asinya akan berkurang. Dan mungkin ini juga saran untuk semuanya ya, jadi pada saat bulan puasa untuk memperbanyak jumlah air, serat dan juga protein saja. Baik dokter. Jadi tidak boleh makan goreng-gorengan ya dok ya? Kan Ya sebaiknya bukan nggak boleh, tapi sekarang dikurangin aja gitu. dikurangi. Yang biasanya buka puasa pakai gorengan ya mungkin buka puasanya pakai telur gitu ya loh ya. Iya, 2 butir telur gitu nambah gitu. iya dok. Ya dok, pertanyaan yang ketiga nih dok. Hmm. Aku sudah mau 6 bulan, sebentar lagi MPASI. Nah, pas bulan puasa ini, karena memang ASI seret, jadi ya mau nambah support. Apalagi aku juga mau puasa, nggak apa-apa kan ya dok? Ya, ini banyak yang ditanya ya. Jadi pada saat dia berpuasa, apalagi anaknya nih usianya batas-batas menjelang MPASI nih. Terus dia mau puasa pas banget gitu kan, ASI juga lagi seret, terus
memang ada rencana untuk menghentikan ASI gitu ya. Jadi memang bagi yang bayinya sudah menjelang 6 bulan dan sudah mau memulai MPASI, itu ASINya bukan dikurangi ya. Jadi walaupun ASINya seret itu tetap diberikan ya. Jadi apakah boleh diganti dengan sufor itu pilihan masing-masing. Kami sebagai tenaga medis itu tidak melarang untuk pemberian sufor ya. Tapi kalau misalnya dikira ibunya merasa ASINya kurang, boleh ditambahkan dengan sufor asalkan tidak ada reaksi apapun pada si bayi gitu ya. Nah, kalau misalnya pada saat dia mau puasa terus rasanya dia ASINya juga bakal kurang, terus dia mau menambahkan sulfur kalau misalnya sudah 6 bulan itu sih tidak masalah sebenarnya ya Bu dan Ella, karena kalau sudah 6 bulan dia pasti akan menambahkan penambah ASI gitu, tapi kalau misalnya di bawah 6 bulan sih nggak usah. Nah ini kan dia kan belum genap 6 bulan ya, mau 6 bulan gitu, dan kalau dia apalagi asinya seret ditambah dia mau berpuasa itu sebaiknya sih tidak usah dulu gitu, jadi sabar-sabar dulu aja, tunggu sampai anaknya usia 6 bulan, ASI tetap dilanjutkan, malah dia harus menggandakan nutrisinya ya selama ASI eksklusif ini. Jadi nggak tidak usah berpuasa dulu karena sebaiknya sampai usia 6 bulan itu tidak diberikan apapun selain ASI ya. Walaupun mau 1 hari pun menjelang menjelang 6 bulannya itu ya, dia mau kasih lain itu usahakan tidak usah dulu. Jadi sabar-sabar dulu aja untuk ibu yang mau menyusui anaknya mau menjelang ke 6 bulan, itu pas genap 6 bulan saja baru diberikan MPASI gitu ya, sulfur dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya dia mau berpuasa pakai ASI syarat, itu tidak disarankan untuk berpuasa dulu. Jadi kalau misalnya mau ditambahkan sulfur, nanti aja Bu setelah udah 6 bulan gitu ya. Mungkin jawabannya gitu ya Elo. Jadi kalau misalnya Iya dokter. belum genap 6 bulan ya ASI tok aja ya. Apalagi kalau misalnya ASINya seret, ya berarti nutrisi ibunya harus digandakan ya, harus diperbanyak lagi. Nih dokter, Seperti itu. pertanyaan keempat nih dok, jika Mm-mm. ini sebenarnya sudah dibahas tadi ya. Mm-mm. Jika berat badan bayi kurang dari normal, apakah kita masih boleh berpuasa kah dokter? Berat badan bayinya normal. Kurang dari normal. Oh, kurang normalnya itu apalagi tuh ya kalau misalnya berat badan bayi jauh dari eh, timbangan yang harusnya dede bayinya, berat badan bayinya ya itu ya sebaiknya harus dicari penyebabnya apa ya. Bisa jadi bukan berarti dari aslinya tok ya. Jadi mungkin bisa dari hal-hal yang lainnya, apakah dia menderita suatu infeksi atau penyakit lainnya ya, atau ada kesulitan-kesulitan lainnya sehingga nutrisinya tidak tercapai gitu ya. Jadi harus dievaluasi lagi apakah benar karena asinya doang atau karena ada faktor-faktor lainnya. Nah, tapi kalau misalnya dia udah berat badan bayinya kurang, ditambah dia mungkin ada infeksi, terus dia mau mempertahankan puasa, ya sebaiknya jangan dulu berpuasa gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat puasa itu bermanfaat, ASI itu mungkin lebih bermanfaat untuk ibunya dan juga untuk dede bayinya. Jadi kalau misalnya untuk yang berpuasa dan dede bayinya asinya seret dan berat badannya juga nggak naik-naik, ya sebaiknya ibunya juga tidak usah berpuasa dulu ya, biar elok ya. Jadi mungkin dia bisa dievaluasi malah sama dokter anaknya dan juga mungkin dengan bidan-bidannya, kenapa dede bayinya nggak naik-naik berat badannya gitu ya. Jadi mungkin apakah karena faktor asinya saja atau karena faktor lainnya. Kalau misalnya ternyata ada infeksi, ya apalagi ada infeksi, ibunya jangan berpuasa dulu gitu ya. Jadi malah harus ya itu tadi baik lagi dia harus menggandakan nutrisinya seperti itu. Nah, seperti gitu ya dok ya. Iya. Mungkin ada yang mau bertanya di kolom chat bawah, silakan. Yang mau bertanya. Kayak lagi pada ngaji ya lo kayak menjelang berbuka puasa ya. Iya nih dok. Nggak masalah sih. Kita tunggu 5 menit ya dok ya. Kalau ada yang mau bertanya di kolom chat bawah.
Dok, saya mau bertanya Hmm, nih dok, kalau misalnya eh, kita aslinya sudah seret nih dok, itu kalau misalnya kayak saya nih, bayi saya udah 1,5 tahun, tapi saya hmm, berpuasa dok. Itu apakah bakal terisi lagi dok jika gimana ya? Jika kan kadang saya di anak sebelumnya tuh, jadi kalau udah anak usia 1 tahun ke atas tuh, pas anak saya pertama begitu juga dok, aslinya tuh jadi makin lama makin turun. berat gitu dok. Eh, Nutrisi yang harus ditambah apa ya dok ya? Kalau ASI serat ya. Kalau yang eh, nanti kita bahas dulu yang nggak berpuasa dulu ya Lok ya mungkin ya. Kalau misalnya mungkin kalau Iya. Bidan Elok kan mungkin juga sebagai working moms ya, kerja juga ya. Jadi mungkin yang nutrisinya tuh hampir sama dengan nutrisi orang pada umumnya ya, tapi emang harus ditambahkan adalah jumlah kalori yang dikonsumsi loh. Jadi misalnya kalorinya itu yang dicari kalori yang jumlah besar gitu, bukan berarti makan pagi, siang, sore, malam tuh nasi goreng terus ya loh ya. Jadi mungkin harus ditambah variasi tapi kalori dan jumlah yang besar. Jadi misalnya karbohidratnya agak karbohidrat yang kompleks tapi ditambah dengan protein yang jumlahnya agak banyak. Misalnya ya tadi daging-dagingan ya, telur ya, dan juga kacang-kacangan tuh penting. Yang pertama kalau misalnya ASI serat yang pertama kita tambahkan adalah jumlah airnya. Karena hampir kandungan ASI itu 80 sampai 90% itu kandungannya air. Ya, jadi kalau misalnya asnya seret yang kita tambahkan pertama adalah jumlah airnya gitu. Jadi kalau misalnya jumlah airnya cukup, itu metabolisme dalam tubuh juga akan cukup sehingga pembakaran kalori itu juga akan cukup. Jadi kebutuhan air pada orang normal itu biasanya 2 liter itu minimal. Kalau misalnya orang ibu menyusui itu biasanya kita gandakan hampir 50% jadi 2,5 liter. Jadi kalau misalnya untuk bagi ibu-ibu yang mengalami ASI seret itu jangan langsung untuk uh, berpikir untuk menambahkan ASI apa namanya ASI booster ya atau enggak faktor apa penambah ASI ya obat-obatan atau lain-lainnya suplemen itu boleh tapi yang paling penting adalah menambah jumlah air dalam tubuh gitu karena itu sendiri hampir 80% itu adalah air jadi kalau misalnya airnya itu tidak cukup maka otomatis asinya lama-lama akan berkurang nah biasanya ini terjadi pada ibu-ibu yang bekerja ya yang bekerja sebagai ibu rumah tangga terutama ya dia lupa untuk minum karena sibuk ngurus rumah tangganya ya dan ibu-ibu pekerja yang setiap hari pulang pergi itu hampir 1 jam 2 jam untuk pulang pergi dia lupa untuk minum air ya terus di pekerjaannya mungkin juga lupa dan juga ibu-ibu yang mengalami infeksi atau lagi sakit gitu kalau misalnya lagi sakit kandungan air berkurang otomatis ASI juga akan berkurang jadi memang saran saya untuk ibu yang menyusui itu jumlah airnya harus diperbanyak ya jadi kalau keluhan utama bagi ibu ASI seret biasanya pada pasien-pasien saya kalau saya tanya ASI seret kenapa itu pasti pas dievaluasi atau ditanya-tanya atau kita eh, ternyata pasti air yang diminum itu 600 ml sampai 800 ml gitu 1 liter pun mereka juga jarang biasanya jadi kalau misalnya dilihat ASI seret itu karena apa biasanya karena itu jadi air minumnya yang kurang ya memang rata-rata orang Indonesia ini minum airnya sulit ya karena yang dimana-mana itu adalah yang dijual biasanya teh-tehan ya atau kopi-kopian ya atau yang berasa sehingga air minumnya kurang jadi kalau misalnya ibu hamil minimal itu 2,5 liter 2 liter pun tuh juga kurang sebenarnya bidan elok jadi minimal tuh 2,5 liter kalau misalnya bisa lebih baik lagi gitu kalau misalnya efeknya lebih banyak kencing ya nggak apa-apa berarti normal fungsi ginjalnya ya seperti itu jadi jangan sampai dia terusnya kalau minum banyak ini jadi banyak kencing dok ya bagus berarti fungsi ginjal ibu normal ya kita bisa lihat apalagi kecuali kalau misalnya minumnya banyak jadinya dia udem ya atau aja bengkak ya nah baru kita akan mengurangi tapi kalau misalnya minum banyak pasti asinya juga akan lama kelamaan banyak dan ini bukan berarti dalam sehari minum 2,5 liter terus besoknya asinya akan banyak tuh nggak belum tentu ya jadi ini adalah perlu konsistensi yang teratur ya jadi nggak mungkin perlu 1 sampai 2 minggu sehingga untuk mengembalikan asinya karena untuk ibu itu sendiri pasti dia akan perlu air untuk metabolisme tubuhnya dia sendiri ya jadi baru dia akan menghasilkan untuk bayinya jadi seperti itu jadi
utamakan penuhi nutrisi dasar untuk diri sendiri, baru setelah itu tubuh akan membentuk nutrisi tambahan untuk si dede bayi gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mengurus diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengurus anak kita gitu. Jadi jangan sampai itu kita menelantarkan nutrisi diri kita sendiri untuk dede bayi, jangan sampai kita menelantarkan nutrisi dede bayi untuk kita sendiri gitu, seperti itu. Jadi yang pertama untuk kebutuhan ASI seret, baik dia ibunya berpuasa dan tidak berpuasa, itu adalah menambahkan jumlah airnya dulu. Seperti itu ya Bidan Elok ya. Nanti Bidan Elok juga coba ya, minumnya 2 liter Iya, loh. besok nanti saya akan coba di rumah ya dok, Jangan di teh tempat kerja. terus loh. Iya dok. Oke dok. Dia ada yang bertanya nih Apalagi dok minuman di boba loh, jangan. ah nggak boleh ya dok, boba ya dok. Dok, ada yang mau bertanya lagi nih dok di Oh via ya, chat kolom komentar. Apakah kalau Bu boleh. Sui berpuasa kualitas asinya jadi berkurang? Kualitas itu tidak akan berkurang. Jadi bukan berkurang ya, tapi mungkin jumlahnya itu akan berkurang. Jadi biasanya kalau dia tidak berpuasa, dia akan dalam 100 mili itu dia 80% air. Mungkin kalau dia berpuasa mungkin akan kurang di 79%. Tidak akan berkurang banyak, tapi memang eh, kuantitasnya akan berkurang. Tapi kualitas itu tidak akan berkurang ya. Jadi kalau pada eh, ibu yang menyusui itu kandungan ASI itu akan tetap seperti itu ya. Jadi 80% air ya, 10% protein, 9% lemak itu pasti akan ada, dan itu diambil dari nutrisi ibunya gitu. Itu yang akan dibentuk dalam ASI. Kalau misalnya tambahan lain, misalnya makan misalnya seperti cabai, jengkol, petai, itu juga pasti akan masuk dalam ASINya. Jadi kualitasnya itu akan pasti tetap seperti itu ya. Jadi mungkin tapi kuantitasnya yang akan berkurang. Jadi kalau misalnya biasanya masukkan 60 mili ASI, pada saat di berpuasa mungkin akan jadi 50 mili ASI gitu. Tapi kandungannya akan tetap sama. Jadi tidak akan berkurang untuk komposisi dari ASINya ya. Tapi mungkin kuantitasnya akan berkurang. Nah, tapi lama-kelamaan kalau kuantitas berkurang, lama-lama tubuh juga akan mengambil dari nutrisi si ibunya. Kalau nutrisi ibunya tidak terpenuhi, lama-lama akan terjadinya penurunan kualitas juga. Jadi penurunan kualitas ASI tidak akan terjadi begitu saja gitu. Jadi misalnya 2-3 hari dia berpuasa, mungkin ASINya masih sama kualitasnya. Tapi kalau lama-kelamaan nutrisi ibunya tidak terpenuhi, ya terus lama-lama kuantitas ASI berkurang, maka otomatis jangka panjangnya kualitas ASINya juga akan berkurang seperti itu. Tapi tidak mungkin dalam waktu 2-3 hari kualitas ASI itu akan drop turun tuh enggak, karena memang di dalam tubuh kita ini sudah Allah buat sedemikian rupa bahwa ASI komposisinya akan seperti itu terus itu, dan dia akan berubah sesuai dengan usia bayi. Tapi tidak akan berubah dalam waktu 2-3 hari pada saat ibu berpuasa. Tapi kalau misalnya 1 bulan mungkin akan berubah ya Bidan Elok. Apalagi kalau misalnya dia tidak memenuhi nutrisi pada saat dia sedang berpuasa itu. Seperti itu. Ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak, sepertinya kita akhiri aja ya dok ya. Iya. Dok Sarah mungkin bisa merangkum nih dok, agar para sobat haji bisa membawa take home message dari live Instagram hari ini dok. Oh iya, oke, baik. Jadi untuk kiat menyusui bagi ibu yang sedang menyusui dan ingin berpuasa, bahwa tips and-nya adalah bahwa pastikan bahwa dede bayinya tercukupi ASINya, dan kita lihat bahwa tanda cukup ASI adalah berat badan bayinya itu stabil atau bahkan meningkat ya. Jadi kalau misalnya ibu yang berpuasa atau berat badan bayinya pada saat 1 bulan itu dia bertambah, itu boleh menunjukkan puasanya. Yang kedua adalah BAK bayinya atau air kencing bayinya itu tidak berubah warna, dan jumlahnya masih sama seperti pada saat ibu tidak berpuasa, minimal 6 kali dalam sehari. Kalau misalnya BAK-nya berubah warna, lebih bau pesing dan lebih namanya lebih peka dan juga lebih berkurang BAK bayinya, itu sebaiknya ibu tidak berpuasa terlebih dahulu. Dan bagi ibu yang menyusui bayi dengan ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan,
itu baiknya tidak berpuasa terlebih dahulu. Jadi bisa digantikan puasanya di hari lain atau membayar fidyah. Karena apa? Karena pada saat usia bayi 0 sampai 6 bulan maka makanan utamanya hanya ASI. Jadi sebaiknya tidak digantikan oleh apapun selain ASI, dan juga kualitas ASINya harus terjaga pada saat dia sampai usia 6 bulan. Jadi bukan berarti dia boleh diberikan ASI perah, apalagi ASI perahnya sudah lebih dari 24 jam disimpannya. Jadi mungkin seperti itu ya. Dan elok ya, jadi kalau misalnya mau berpuasa, lihat tanda-tanda kecukupan ASINya. Kalau misalnya ibu menyusui 0 sampai 6 bulan, sebaiknya tidak berpuasa terlebih dahulu. Wah, baik dokter, terima kasih atas Oke, penjelasannya. sama-sama. Terima kasih banyak. Semoga informasi yang di-share pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat kepada semua yang telah bergabung di Instagram Live Health Tech kali ini. Sekali lagi, saya Bidan Elo selaku host dalam acara hari ini mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir, dan juga tentunya terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Sarah, yang telah berkenan memberikan penjelasan mengenai topik hari ini. Oke, bagi sobat haji yang mau konsultasi lebih lanjut, mungkin ada yang memiliki masalah mengenai ASI, bagi bisnis bisa konsultasi dengan Dr. Sarah. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, Sabtu dan Ahad sesuai dengan perjanjian. Bisa online dan juga offline ya dok ya. Bisa online dan juga offline ya dok. Suaranya enggak ada dok. Sama-sama, terima Bisa kasih juga online ya dan Dan offline juga Elo. ya dok. Suaranya tidak ada dok. Online dulu Ya, ya jadi dok mungkin ya. bisa online dulu. Iya. Nanti juga bisa bertanya ke admin via DM Instagram RSA Kalau sekarang Fauzan lagi sini cuti ya. Dan Elo, jadi mungkin Mari ya kita sama-sama online. tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dan Elo. Dadah. Terima kasih dokter. Hmm. Terima kasih. Selamat menantikan berbuka puasa. Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin.